Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat menjelang siang buat teman-teman di Indonesia Timur atau yang ada di Hong Kong. Ya Pak Indra dan Ibu Eva. Kita bersyukur kembali di hari yang pertama di bulan 8 Agustus 1 ya. Kita boleh ketemu 1 Agustus, bulan kemerdekaan. Bulan di mana kita merayakan, mempersiapkan perayaan proklamasi, tetapi kita bersyukur kita sudah mengalami proklamasi ini sejak Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Jadi kita sudah merdeka. Amin. Dan biarlah kemerdekaan kita ini sama seperti istilah yang ada di bangsa kita, isilah kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Demikian juga kita nggak perlu berjuang untuk merdeka. Kita sudah merdeka dan kita mengisi kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan baik. Apapun itu, terlebih lagi menyampaikan kabar baik, ya. Puji Tuhan, dan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengawali dengan doa. Nanti saya minta Ibu Rosana boleh memimpin kita dalam doa pembukaan. Dan setelah itu kita akan mendengar sharing dari saudara kita Pak Indra Nainggolan dari Hong Kong. Dan setelah itu kita bisa menanggapi, merespon, juga menyampaikan kesaksian atau ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, kita sama-sama dukung dalam doa. Silakan Ibu Ros untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Ya, mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang sungguh sangat baik, kami berterima kasih, kami bersyukur karena pada hari ini, pada pagi hari yang indah ini, Engkau telah mengumpulkan kami semuanya di tempat ini hanya karena kemurahan, hanya karena belas kasihan-Mu, hanya karena Your mercy, dan hanya karena Your favor. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati Pak Indra yang akan membagikan firman kasih karunia, agar firman ini Tuhan bisa membangun, menghibur, dan memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tuhan, kita sama-sama mendengarkan. Mungkin kita bisa mute masing-masing mic kita sehingga kita hanya bisa mendengar satu suara dari Pak Indra. Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih Pak David dan juga Bapak Ibu semua yang ada di renungan pagi ini. Ini sebenarnya renungan ini yang mau saya bagikan ini awalnya rencananya untuk di Gospel Talk. Karena memang pas waktu itu saya sempat diminta sama Pak Sandy, mau nggak? Oke, saya bilang, tapi kasih saya waktu. Karena kalau saya kan juga belum banyak pengalaman lah ya, jadi memang harus banyak waktu persiapan. Nah, jadi pas malam itu memang materinya sudah ada lah dalam benak pikiran, tapi memang perlu saya tuangkan dalam bentuk semacam dokumen supaya paling enggak saya bisa sedikit lebih terarah lah, supaya nggak ngelantur kemana-mana. Jadi yang mau saya bagikan itu adalah tentang judulnya Kartu Bebas Penjara. Ya, kalau kita ingat dulu zaman dulu sebelum ada zaman gadget, kita sering main Monopoly, ya kan? Ini adalah kartu yang paling sering dicari lah gitu. Kartu yang paling sering ditunggu-tunggu oleh para pemain di permainan tersebut. Karena di situ kalau kita di penjara kita bisa dibebaskan. Tapi di sini ada keterangannya nih, kartu bebas dari penjara. Kartu ini harus disimpan, dipakai bila perlu atau boleh dijual. Itulah peraturan di Monopoly itu, ya kan. Nah, tapi yang saya mau sampaikan di sini, yang mau bagikan di sini adalah tentang kartu yang sebenarnya lebih hebat yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kita tinggalkan dulu sebentar tentang kartu bebas penjara ini. Di beberapa sesi sebelumnya kita pernah mendengar tentang kisah Nabi Hosea ya. Saya rasa Bu Eva pernah membagikan dan sebelumnya Pak Selby juga pernah membagikan tentang Nabi Hosea. Ya kan? Nabi Hosea ini dia di situ kita review saja sejenak. Nabi Hosea dia menikahi Gomer, perempuan yang sundal, ya kan? Di situ Gomer tetap tinggal dalam ketidaksetiaannya dan kemudian dia sampai akhirnya menjadi budak belian dan ditebus harganya oleh Nabi Hosea. Ya kan? Di situ juga kita melihat bahwa statusnya dipulihkan dari yang sebelumnya dia berstatus budak, kemudian dia menjadi orang bebas
dari yang tertawan, kemudian dia dibebaskan. Nah, ini juga menggambarkan tentang kesetiaan Allah yang hidup dengan Israel yang tidak setia. Demikianlah penggambaran dari apa yang dialami oleh Nabi Hosea yang dia tuliskan dalam kitabnya. Inilah yang menggambarkan tentang bagaimana Allah berurusan dengan kita manusia yang hidup dalam ketidaksetiaan kita. Di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya dalam Alkitab kita melihat Allah itu telah menceraikan Israel, ya kan? Nah, kalau kita belajar melihat tentang sejarah Israel, mereka yang terpecah menjadi dua kerajaan, ada yang utara dan selatan. Kita sering melihat bahwa Allah menceraikan Israel. Tapi kita bertanya mungkin, bagaimana dengan Yehuda? Apakah berarti hanya sekitar 10 dari 12 suku itu yang sifatnya tidak setia? Ternyata tidak. Kalau kita baca di Yeremia 3 ayat 8, situ dibilang bahwa dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, baik Israel maupun Yehuda, itu dua-duanya sama-sama yang tidak setia. Mereka adalah perempuan-perempuan bersundal yang tidak setia kepada suaminya. Makanya di sini digambarkan dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa semua orang telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi benar-benar, kalau mungkin tadi 10/12 ya, mungkin kayak berapa persen lah ya, 80% yang tidak setia, 20% mungkin masih setia. Tapi ternyata tidak. Di sini dijelaskan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti benar-benar 100% kita semua itu dulunya adalah orang yang tidak setia. Kita adalah orang yang telah diceraikan oleh Tuhan. Ya kan? Lalu kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau diceraikan, bisakah diambil kembali? Ya kan? Ini suatu pertanyaan yang juga jadi kebingungan bagi banyak orang Israel pada waktu itu, makanya kemudian nanti akan perlu dijelaskan oleh Rasul Paulus. Karena ternyata itu tidak bisa diambil kembali. Di dalam kitab Ulangan 24 ayat 4 dikatakan, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi ini adalah suatu ketetapan yang telah Tuhan berikan sendiri, ya kan? Ini bisa kita lihat bahwa apa yang sudah diceraikan itu tidak bisa diambil kembali. Nah, ini jadi pertanyaan, karena di Alkitab dikatakan bahwa Allah akan mengambil Israel kembali. Akankah Allah bertindak di luar ketetapannya? Nah, kalau yang saya melihat di sini, saya melihat bahwa kita dalam pemahaman tentang kasih karunia, kita tidak takut mengambil statement, kita tidak takut untuk mengimani bahwa kalau Tuhan bersikap seperti ini, bahwa dia akan bersikap yang sama di hal yang lain. Contoh misalnya gini, di dalam, saya bukan mau membahas tentang doktrin, tapi kalau misalnya kita lihat tentang pemahaman yang lain, mereka bilang bahwa Tuhan sudah menetapkan, misalnya, ada yang akan diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan, ada yang akan diselamatkan, mereka bilang begitu. Tapi di sisi yang lain itu berarti bahwa Tuhan menetapkan akan ada orang yang dihancurkan. Nah, mereka yang mengambil sikap seperti ini, mereka suka bilang, oh enggak, Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak sesadis itu. Karena mereka tahu implikasinya. Kalau ada yang ditetapkan untuk diselamatkan, berarti ada yang ditetapkan untuk tidak diselamatkan. Nah, kalau di sini saya melihat bahwa kita di dalam kasih karunia Tuhan, kita melihat bahwa Allah itu memang setia akan janji-janjinya dia. Dia setia akan firman-Nya dia setia akan berkat-Nya. Tapi di sisi yang lain, kita bisa melihat bahwa Allah juga setia terhadap hukum yang telah dia tetapkan. Akankah Allah bertindak di luar ketetapannya? Tidak. Allah kita adalah Allah yang setia, dia setia kepada firman-Nya, jadi ketetapan yang dia berikan kepada manusia itu juga dia akan ikuti. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya kan? Ketetapan itu kekal. Kalau dia berjanji akan memberkati kita, dia akan memberkati kita. Tapi kalau dia juga berketetapan bahwa kalau itu tidak bisa diambil, itu tidak boleh diambil lagi, meskipun itu oleh Tuhan. Jadi bagaimana ini caranya? Nah, kita
saya mau mengajak tentang arti hukum Taurat di kitab Roma pasal yang ke-7. Di situ Roma pasal 7 ayat 1 dan 2 dikatakan, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Jadi di sini Paulus berkata secara spesifik kepada orang-orang di Roma yang memang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi ya, satu-satunya cara untuk supaya bisa diambil kembali adalah supaya ketika hukum itu harus selesai. Bagaimana hukum itu harus bisa selesai? Suaminya harus mati. Suaminya harus menyerahkan nyawanya. Nah, disinilah kita melihat apa yang Tuhan lakukan bagi kita ya. Dia harus datang sebagai manusia supaya dia bisa menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak datang sebagai manusia, dia tidak mungkin bisa menyerahkan nyawanya. Karena Allah adalah Allah yang kekal. Tapi apakah cukup hanya sebatas itu? Kalau misalnya kita melihat Tuhan hanya perlu menyerahkan nyawanya, dia bisa menjadi manusia di mana saja, kapan saja, sebagai siapa saja, lalu menyerahkan nyawanya. Apakah cukup selesai sampai di situ? Tidak, ya kan? Di situ saya melihat bahwa Allah harus datang sebagai manusia dan menggenapi semua nubuatan. Dia harus menggenapi semua nubuatan karena memang itu yang sudah Tuhan sampaikan melalui para nabi-nabinya, melalui para utusan-utusannya. Allah setia kepada firman-Nya. Jadi memang benar-benar kalau kita lihat kayak di film-film itu istilahnya no loose ends. Tidak ada janjinya yang tidak dia genapi. Semua yang sudah dia pernah sampaikan melalui nabinya berupa nubuatan-nubuatan itu semua harus digenapi. Karena memang perkataannya harus digenapi. Jadi Allah sendirilah yang menyelesaikan itu semua. Kemudian Allah harus datang sebagai manusia menjalani hidup yang memenuhi tuntutan hukumnya. Ya kan? Di sini kalau di beberapa sesi-sesi sebelumnya saya sempat mendengar ada yang mengatakan bahwa kalau bicara tentang hukum Taurat yang jadi permasalahan itu siapa yang menjadi eksekutornya. Makanya ketika ada seorang perempuan yang dibilang kedapatan berzina, lalu kemudian dibawa kepada Tuhan Yesus, mereka menuntut supaya si wanita ini dihukum mati, dilempari batu. Tuhan Yesus hanya mengatakan bahwa siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang melempar batu duluan. Memang inilah kriterianya, siapa yang berhak menjadi eksekutornya. Nah, di sini saya melihat bahwa memang Allah harus datang sebagai manusia, menjalani hidup dan dia memenuhi seluruh tuntutan hukumnya sendiri supaya itu benar-benar tuntas, selesai. Dan dia menjalani itu dalam kondisi kita sebagai manusia, dalam hidup kita sebagai manusia, supaya saya rasa yang saya dapatkan tuh gini, kita nanti pada akhirnya akan istilahnya bertemu dalam suatu pengadilan Tuhan. Nanti pasti ada, kalau dalam pengadilan pasti ada yang berargumentasi, dia kan begini, dia kan begitu. Saya rasa kalau yang saya dapatkan ini, Tuhan juga menjalani hidup di dunia ini seperti kita manusia, dan dia menjalaninya dengan sempurna, mengikuti seluruh aturan hukumnya yang telah dia tetapkan sendiri, supaya nanti nggak ada orang yang bisa bilang, kamu Tuhan enak-enakan di surga, kamu tidak pernah mengalami apa yang saya alami di dunia. Kalau Tuhan tidak pernah datang sebagai manusia dan menjalani hidup memenuhi tuntutan hukumnya sendiri, maka itu akan menjadi suatu istilahnya suatu celah, di mana orang akan bisa beranggapan bahwa Tuhan, kau tidak pernah menderita. Oh tidak, saya menjalani hidup yang sama. Saya pernah datang sebagai manusia, saya menjalani hidup, dan itu saya sudah selesaikan, dan itu sudah saya penuhi semua tuntutannya sesuai dengan hukum yang saya tetapkan. Dan itu, jadi saya memang berhak. Saya berhak untuk menjadi eksekutor atau berhak untuk memenuhi tuntutan sebagai pengadil, sebagai hakim, atau sebagai sebagai hakim untuk tuntutan hukumnya sendiri. Dan yang terakhir, Allah harus datang sebagai manusia dan menjadi budak belian dan menanggung murkanya dulu, sekarang, dan selamanya supaya kita dibebaskan. Kalau misalnya dalam pembahasan tentang Hosea sebelumnya kita melihat bahwa
Gomer mungkin merasa, saya sudah ditebus, tapi saya sudah berbuat jahat kepada Hosea. Nanti saya ditebus jangan-jangan hanya untuk dijadikan pelampiasan balas dendam. Ternyata enggak. Ini maksudnya kenapa Tuhan harus datang sebagai manusia dan menjadi budak belian tersebut, supaya murkanya dia ditimpakan kepada dirinya sendiri. Supaya manusia yang datang itu bisa bebas. Kita sudah tidak lagi diperhadapkan dengan murkanya, baik dulu, sekarang dan selamanya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Ya kan? Apa yang harus saya perbuat? Adakah nilai dari perbuatan saya? Nah, di sini saya mau melihat bahwa untuk dibenarkan di hadapannya, semua perbuatan kita itu tidak ada nilainya. Ya kan? Di Yesaya 64 ayat 6, di situ sudah disampaikan bahwa demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan angin. Jadi kalau untuk dibenarkan di hadapannya, itu tidak ada nilainya. Tapi ketika itu menjadi buah bagi sesama manusia yang bersumber dari kasih karunia-Nya, kalau menurut saya ya. Bukankah itu juga sebenarnya yang Yesus perintahkan dalam hukum kasih-Nya kan? Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi memang kalau kita mau mewujudkan kasih kita kepada Tuhan, wujudkanlah itu dengan kasih kita kepada sesama kita manusia. Kan di situ juga di Injil juga Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kalau kamu berbuat yang baik pada mereka yang telanjang, yang terhina, yang terbuang ini, engkau sebenarnya sudah berbuat untuk aku. Ya kan, sebenarnya kita sudah berbuat untuk Tuhan. Jadi memang kita tidak bisa terlepas dari wujud untuk mengasihi manusia itu sebagai mengasihi sesama kita, itu sebagai wujud atau dari apresiasi kita atas kasih karunia yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Nah, ini satu hal baru yang sebenarnya saya juga baru dapatkan, yang mau saya bagikan di sini. Karena dalam beberapa sesi, memang ya saya bersyukur dengan Zoom ini kita banyak belajar, baik di memang ada hal yang dalam beberapa akhir ini sering jadi pertanyaan juga bagi saya, karena sering saya dengar bagaimana dengan Matius 5 ayat 20, karena di situ dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini di sini sering saya dengar kemarin-kemarin ini ya, jadi semacam apa ya, semacam suatu hal yang seperti justifikasi bahwa perbuatan kita tuh ada nilainya. Kita punya tanggung jawab keagamaan. Sementara kita kemarin berbicara tentang bebas dari belenggu agamawi justru kan. Nah, yang mau saya bagikan di sini adalah bahwa di ayat sebelumnya itu dikatakan tentang hukum Taurat. Oke. Hukum, kalau kita bicara tentang hukum Taurat itu sebenarnya bukan hanya sekedar apa yang ada di kitab Musa yang telah diberikan di situ. Kalau menurut saya, hukum ini bicara tentang otoritas. Siapa yang memberikan hukum tersebut, ya kan? Jadi meskipun isinya adalah tentang perbuatan, hukum Taurat ini adalah hukum Tuhan dan otoritasnya ada pada Tuhan. Tapi orang Farisi ini melakukan hukum Tuhan bersumber dari diri sendiri. Oke. Lalu bagaimana supaya kita bisa lebih baik dari orang Farisi? Yang saya dapatkan adalah kita harus mengganti sumbernya. Jangan bersumber dari diri sendiri. Jadi mungkin kalau kita sering lihat ya, saya mau bagikan analogi air minum kemasan. Hongkong ini kita nggak punya mata air. Kalau kita beli air minum yang di Hongkong, yang di 7-Eleven atau Circle K yang ada di Hongkong ini, yang produksi Hongkong sendiri itu yang istilahnya keren, itu adalah air olahan. Nah, air olahan Hongkong ini bisa nanti tanyakan juga sama Bu Eva, dia nggak mau. Itu rasanya beda. Karena itu olahan, dan air olahan ini biar bagaimanapun pasti kalah dibanding air murni dari mata air. Baik itu Aqua dari Indonesia, Aqua masih lebih enak dibanding air olahan sini.
apalagi ke Fiji, atau yang paling sering diminum sama Bu Eva, Evian atau Le Mineral. Kita lihat Aqua, Fiji, Evian itu semua bukan semata-mata dari olahan, tapi itu tergantung dari sumbernya. Jadi inilah yang saya dapatkan, yang mau saya bagikan, bahwa orang Farisi itu kita bisa analogikan seperti air minum olahan. Dia mengolah sendiri, dia bersumber dari kekuatannya sendiri. Dia melakukan ini itu, treatment ini itu, kasih kimia ini itu, segala macam penyaringan dia lakukan, tapi itu tetap olahan. Sama seperti halnya dengan orang Farisi. Mereka itu melakukan bersumber dari kekuatannya sendiri. Itu berdasarkan dari apa yang mereka tangkap. Jadi kalau memang kita lihat dalam Alkitab, Tuhan Yesus kembali memulihkan standar hukum Taurat itu, karena memang sama orang Farisi mereka coba turunkan, mereka coba olah supaya masuk akal. Ini bisa kita lakukan. Oh, saya sudah melakukan, jadi saya lebih hebat dari kamu. Kamu belum bisa melakukan. Kalau kita melihat dari olahan, kapan kita bisa menang melawan orang Farisi seperti apa yang dikatakan di dalam ayat sebelumnya tadi? Karena itu nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar mengganti sumber air tersebut. Jangan kita pakai air olahan tersebut, tapi kita ganti sumbernya ke Dia, yang adalah air yang hidup tersebut. Jadi dari sini kita bisa melihat sebenarnya bahwa ada banyak hal yang secara kasat mata mungkin kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Tetapi kalau sumbernya bukan dari sumber air yang hidup itu sebenarnya kekejian di mata Tuhan. Kita memang nggak bisa menilai dari mana sumbernya ya. Kita hanya bisa melihat perbuatannya. Karena memang tidak pada tempat kita adalah untuk menilai apa yang orang lain perbuat. Ada orang yang berdoa, tapi dia berdoanya untuk kemuliaan dirinya sendiri. Seperti yang orang Farisi lakukan. Dia berdoa di pinggir-pinggir jalan, di tikungan-tikungan, supaya memang dilihat orang. Karena itu bersumber dari dirinya sendiri. Dia mengolah doa tersebut supaya kelihatan keren, supaya kelihatan menjadi berkat bagi orang lain, padahal sebenarnya tidak ada. Gitu. Nah, mungkin ada orang lain yang kelihatannya dia tidak melakukan seperti apa yang mereka perbuat, jauh di bawahnya. Seperti yang pernah Tuhan Yesus juga ceritakan tentang ada yang memberikan banyak, tapi itu dia berikan dari seluruh kekayaannya, kelimpahannya, sementara ada yang hanya memberikan 2 keping, tapi hanya itu yang dia punya. Secara kasat mata ya itu yang Tuhan sampaikan juga. Kita tidak bisa melihat hanya dari apa yang kasat mata, karena Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Dia tahu dari mana sumbernya, ya kan? Dari situlah makanya kalau kita memang benar-benar mau untuk bisa hidup keagamaan kita lebih dari orang Farisi tersebut, kita memang harus benar-benar mengganti sumbernya. Jangan kita lakukan perbuatan baik kita itu hanya karena olahan, tapi kita harus melakukannya karena itu bersumber dari Dia, dari sumber air yang hidup tersebut. Jadi kalau kita lihat kembali di Yohanes 4 ayat 13-14, dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini adalah kutipan dari cerita tentang ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Kita semua tahu, Tuhan Yesus itulah Dia sumber air hidup tersebut. Dialah yang mengubahkan hidup wanita tersebut, sehingga kemudian dari Dialah satu kota tersebut menjadi bertobat. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan sebagai penutup. Kartu penjara kita ini adalah Yesus ya. Dan apa yang telah Dia selesaikan di atas kayu salib. Justru kartu penjara bebas dari penjara kita ini berbeda jauh dengan yang di monopoli, bertolak belakang bahkan. Di monopoli dibilang kartu ini harus disimpan. Bagi kita justru jangan disimpan, ini harus kita bagi-bagikan. Mereka banyak orang di luar sana yang perlu mendengar kabar baik. Mereka perlu mengenal dan tahu bahwa mereka sebenarnya sudah dibebaskan. Segala kutuk itu sudah ditanggung. Semua orang sudah dilayakkan untuk bisa kembali bertemu kepadanya dan menerimanya Dia. Ya memang keselamatan itu nanti hanya tergantung siapa yang mau percaya, siapa yang mau menerima ya. Tapi hubungan itu sudah dipulihkan
siapapun sudah bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan sudah bisa menjangkau siapapun kalau memang mereka mau menerima Yesus masuk di dalam. Kemudian di situ dikatakan bahwa di dalam kartu bebas penjara di monopoli jangan di situ digunakan bila perlu. Justru di sini kita berkebalikan, jangan hanya saat perlu. Kita bergantung kepada Dia itu senantiasa. Gitu. Jangan hanya kalau lagi perlu aja kita datang kepada Tuhan, tapi justru kita senantiasa datang kepada Dia. Karena memang itu yang Tuhan inginkan. Ya kan? Kita memang kalau kita kembali ke zaman Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka hubungan Tuhan dengan manusia itu belum ada yang istilahnya hubungan yang berkualitas itu belum terjadi. Kenapa? Karena begitu Tuhan menyelesaikan karya penciptaannya pada hari yang ke-6, itu Dia mau masuk ke hari yang ke-7, hari yang Sabat itu. Tapi justru di situ manusia sudah ditipu, sudah jatuh, dan hubungan itu sudah terputus. Jadi sebenarnya itu yang Tuhan inginkan, bahwa ketika Dia menciptakan manusia bisa mengenal Dia, bisa mengenal Tuhan. Tapi itu yang belum terjadi pada waktu itu. Makanya Tuhan Yesus benar-benar harus datang mewujudkan apa yang sudah Dia tetapkan dan juga menjadi saksi, menjadi bukti bahwa inilah Tuhan yang sebenarnya. Kalau mungkin dalam kehidupan manusia sebelum masa Tuhan Yesus, orang Israel melihat Allah itu sebagai Allah yang keras, ya kan? Allah yang tegas, Allah yang penghukum. Itu yang terpatri dalam kehidupan mereka sehari-hari, itu yang terpatri dalam pikiran mereka sehari-hari. Bahwa Allah ini Allah yang kudus, saya nggak layak, saya nggak berhak untuk datang kepada Dia. Tapi justru dengan Tuhan Yesus ketika Dia datang, Dia menunjukkan siapakah Allah itu sebenarnya. Dia menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih. Dia menunjukkan bahwa Allah itu murah hati, dan Dia bersedia untuk ditemui siapa saja. Dia datang ke rumah orang-orang berdosa, pemungut cukai, siapapun. Kalau memang di situ dikatakan di dalam Alkitab banyak yang mengatakan bahwa lihat Tuhan hanya datang untuk dia katakan bahwa Dia datang hanya untuk umat pilihannya. Kalau saya lihat kembali itu maksudnya sebenarnya ya memang karya salib itu hanya berlaku, hanya bermanfaat lah, kita bisa hanya bermanfaat bagi orang yang benar-benar menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak layak. Jadi saya juga ada sharing dengan teman-teman kuliah. Kita ada suka berkumpul bersekutu lewat online sebulan sekali. Jadi kalau misalnya di sini ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, ini justru kita bahkan sebulan sekali, cuma hanya sebulan sekali ya. Nah, teman saya itu ada yang berbagi cerita kemarin gini, kalau Tuhan Yesus itu datang dengan segala kemuliaannya sebagai seorang yang terkenal atau top lah gitu ya, akankah misi yang mau Tuhan sampaikan itu sampai ke orang-orang? Enggak. Kalau Tuhan datang dengan segala kemuliaannya untuk menebus, tapi Dia datang sebagai seorang raja, seorang yang top, yang kaya, orang-orang kalau kita lihat zaman sekarang mungkin kita hanya pengen selfie dengan Dia ya kan. Ini ada orang ngetop nih datang, kayak misalnya Pak Jokowi lah datang ke tempat kita masing-masing atau datang di daerah kita. Semua orang pasti pengennya foto dengan Dia ya kan. Udah, itu aja. Tapi adakah apa yang Dia sampaikan itu benar-benar diterima? Enggak. Justru banyak orang bahkan lihat dia cuma istilahnya maaf kata pelongo-pelongo katanya. Tapi seperti itulah sikap dasar kita manusia itu, kita mengatakan bahwa kalau orang yang datang itu sebagai orang yang di atas kita, maka kita hanya pengen ikut numpang popularitas. Tapi kalau misalnya Tuhan itu datang sebagai orang yang sederhana, Dia datang sebagai orang yang hidup dengan kita dalam keseharian kita, nah itu akan lebih sampai pesan tersebut. Jadi itulah yang digambarkan di sini, bahwa memang hanya orang-orang tertentu, dalam artian hanya mereka yang benar-benar sudah merasakan bahwa perbuatan mereka tidak memiliki nilai apapun, mereka inilah yang benar-benar bisa menghargai apa yang Tuhan Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Bagi orang-orang yang tetap berpegang bahwa perbuatan saya mempunyai nilai,
perbuatan saya mempunyai hak untuk saya dibenarkan. Kuasa salib itu nggak ada nilainya bagi mereka. Oke, jadi hanya dengan bersumber kepadanya lah, maka kita bisa berbuah yang baik, berbuah yang banyak, menjadi berkat bagi sesama. Dan ini yang Tuhan inginkan, karena memang melalui inilah Bapa dipermuliakan. Kayaknya demikian saja Pak. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Amin. Pak Indra sudah sharing buat kita semua, menegaskan kembali tentang kasih Tuhan yang tidak boleh dibatasi oleh kita sendiri. Diawali tadi dengan beberapa isu yang selama ini beredar, bahkan boleh dibilang menjadi satu komoditas rohani untuk diperdebatkan gitu ya, di beberapa media yang menurut saya ini pendapat saya tidak wise gitu ya, karena akan justru memperlihatkan hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh orang yang apalagi yang against ya, yang tidak menyerang kekristenan. Tapi ya sudah, nggak bisa dilarang juga. Namun kembali kepada prinsipnya adalah salah satu media renungan pagi juga ataupun media ini kita berfellowship adalah kita justru berfokus, berpusat hanya kepada karya Kristus, dan kita sama-sama yakini bahwa karya Kristus itu tidak hanya untuk segolongan orang, tapi karya Kristus itu diberikan untuk semua orang. Persoalannya adalah orang mau terima atau tidak. Nah, di situ sebenarnya jadi turning point bagi seseorang. Dan saya boleh katakan bahwa dalam hal ini mungkin kalau saya boleh menegaskan, mari kita jangan membatasi kasih Tuhan. Ya, memang ada ayat-ayat tertentu yang kita mungkin bingung membacanya. Tuhan kok hanya memilih satu ini dan satu itu dan sebagainya. Tetapi menurut saya bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang. Tapi bukan berarti keselamatan secara otomatis total sudah orang langsung terima. Tidak, keselamatan itu diberikan. Namun siapa yang mau merespon, yang mau percaya kepadanya, nah disitulah kita diselamatkan. Dan sehingga kalau ini kembali menurut saya, kalau teman-teman yang lain punya pandangan yang berbeda, kita juga hargai. Yang saya mau katakan adalah pemilihan kita di dalam keselamatan ini, kita disebut orang pilihan, itu terjadi melalui karya Yesus Kristus. Jadi waktu kita disebut kamu orang yang sudah dipilih itu karena Kristus. Karena Bapa memilih Kristus. Dengan kita percaya kepada Kristus, maka kita menjadi juga umat pilihan dari Tuhan. Kalau saya sudah langsung menanggapi ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Indra yang sudah membagikan untuk kita sudah diberikan keselamatan. Sebelum kita sharing panjang lebar, saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Tadi ada Pastor John, mana ya? Pastor John ya. Ada juga Ibu Amoy. Ya, agak telat, Mas. Oke. Pastor Selby, Pak Rodi, Bu Fiana tadi sudah di awal ya. Ada yang Pak Vero ada. Keburu keluar lagi, saya nggak tahu ya. Saya tadi Ada Pak Vero, Pak. Ada Pak Vero tadi dari Mamuju, Sulawesi Barat ya. Shalom. Oh, shalom, masih ada ya. Salam Pendeta Vero. Apa kabar? Shalom. Beliau bersedia semalam untuk dapatkan signal katanya ya. Jadi akhirnya bisa. Kamu sapa dulu Pastor John Onibala. Apa kabar Pastor? Ini pertama kali beliau hadir di media ini. John. Halo, shalom. Shalom, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baru ketemu, baru gabung. Mana videonya? Saya sedikit perkenalkan, beliau adalah partner kami di Cirebon juga. Kita sama-sama juga melayani di Cirebon, Pastor John dan juga Ibu Ros juga, Bu Evangelis Rosana. Kita sama-sama di dalam pelayanan memberitakan kabar baik. Oke, puji Tuhan. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, dalam arti bukan untuk berdebat, tetapi kita mungkin bisa saling melengkapi ya satu dengan yang lain, memberkati atau ada kesaksian ya, saya berikan kesempatan.
Biasanya Mungkin kalau belum ada saya langsung. saya yang pertama Tapi kayaknya. ini silakan. Nah, itu Pak Selby, Pak. Hah? Pak Selby. Oh, Pastor Selby dari Balikpapan ya. Kita kenalkan dulu karena ini ada newcomers, jadi kita perlu ini ya. Tapi Pastor Selby sudah dikenal sih ke seluruh dunia gitu, setahu saya. James Bond. Halo, Pastor. Silakan. Selama ini saya kenal Pak Indra ini silent writer ini, orangnya diem gitu. Iya, ya. Saya. Ternyata menyimak Pagi ini, aduh, nadi Tuhan ya, menurut saya ini pagi ini. Teolog kelas tinggi. Jangan macam-macam, Pak. nih, pas Pak Indra ini saya nggak percaya kalau orang Batak loh, beneran. Nah, itu dia. Saya nggak percaya Yang saya gitu. kenal tuh Hah? orang yang Iya benar, saya juga. kalau di gereja ini kostor. Pak Indra ini kalau yang saya kenal ini kostor ini loh. Yang buka gereja dan nanti setelah ibadah kunci gereja. Itu. Begitu orangnya. Dari pagi sebelum jam buka udah mulai buka gitu kan. Habis itu kita udah tertidur, beliau yang kemudian tutup jam. Tetapi hari ini saya lihat, aduh ampun, dahsyat luar biasa. Saya mau lihat gini, bukan Pak Indranya, tapi bagaimana Roh Kudus bekerja, kasih karunia bekerja. Orang-orang yang diam-diam tuh bukan diam ternyata mereka, tetapi Roh Kudus bekerja dari dalam memperlengkapi setiap kita. Amin. Ya kan? Memperlengkapi setiap kita, dan ketika ada kesempatan yang Tuhan berikan, kita bisa lihat. Memang dahsyat luar biasa Kristus bekerja hari-hari ini lewat Injilnya, lewat kasih karunia. Bekerja memperlengkapi setiap umat Tuhan untuk mengenal Injil dan kebenarannya tuh dengan benar. Dan pagi ini saya lihat bukti pekerjaan Kristus yang luar biasa itu ada Pak Indra. Saya kenal duluan Bu Eva, Pak Indra kemudian muncul. Sampai pagi ini saya baru dengar, ternyata orang ini telah diperlengkapi secara supranatural oleh pekerjaan Kristus yang sempurna di antara kita. Amin. Tuhan. Jadi dalam itu dalam. Amen. Saya nggak bisa anu lagi. Saya tinggal tunggu panggil Pak Indra aja untuk debat ini. Tapi hari ini kita tidak mau berdebat, Pastor ya. Oke. Tapi saya sungguh sangat diberkati. Amin. Betul, bagaimana Pak Indra mengaitkan Hosea dan kemudian Israel dan Yehuda, dan kemudian masuk kepada penyalipan, itu sebuah rangkaian rentetan yang dibawa secara apik, dan betul lihat ada benang merahnya yang luar biasa. Amin. Saya terima kasih buat Pak Indra yang telah memberkati Oke. saya juga. Dan saya melihat ini ada pekerjaan Kristus yang luar biasa di antara kita, di komunitas kita ini, bagaimana Kristus memperlengkapi umatnya untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Jadi memang tidak ada yang lebih besar orang yang suka bicara dengan orang yang diam, tidak. Ternyata Roh Kudus yang sama yang di dalam kita yang memampukan kita. It's about the time aja sebenarnya. It's about the time ketika Itu Tuhan disandingkan biasanya, Pak. Disandingkan biasanya. Yang suka bicara sama yang Tuhan diam. menyiapkan, Tuhan mempersiapkan waktunya, Tuhan mempersiapkan Amin. segala sesuatu. Amin. Dan semua indah di Amin. hadapannya. Amin. Ini selain Terima kasih, Pak kasih Indra. karunia. Yes, Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, makasih Pastor Selby. Ini selain kasih karunia, sudah pasti siapa yang mendampingi Pak Indra itu yang penting gitu ya. Cateringnya siapa dulu? Ya. Penolong gitu ya. Jadi benar-benar menjadi luar biasa. Oke, kita mau kasih apresiasi dulu buat teman-teman kita yang baru pertama kali bergabung. Kita kasih kesempatan dulu buat mereka. Pastor John dari Cirebon, silakan Pastor mau memberikan satu testimoni atau kesaksian atau tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Indra. Silakan Pastor. Setelah ini Baru gabung. Pastor Vero. Pastor John? Ya, sementara ini nggak baru gabung soalnya. Jadi Nggak apa-apa, justru baru gabung kita salam ingin kenal dengar. dulu buat ya Tuhan baik.
Tuhan super baik. sibuk. Iya. Ya, mungkin jarum super katanya. Apa tuh jarum super? Jarang di rumah, suka pergi gitu. Oh gitu. Tapi ada tujuan Tapi- kan? Kita nanti Tapi sumbernya tadi Pak Nainggolan sudah bilang sumbernya sudah asli gitu, asli. Amin. Amin. Tapi ngomong-ngomong Nanti lah saya ini lihat. mau dengar dulu. Oh iya. Pastor John tambah muda nih, saya nggak ketemu berapa minggu, kelihatan tambah muda nih ya. Oh ya, Ada. ya. Saya memang lagi bolak-balik rumah sakit aja, Ya. ada jemaat yang lagi belum sadar. Iya, kita akan berdoa juga. Mungkin ada Bantu doa, teman-teman ya. yang di Facebook sudah saling kenal, Bapak Beni, Budi Hajato, istrinya Ibu Susan di ICU dan belum Masih di sadar ICU, gitu ya. Pastor. Masih, ya sudah ada reaksinya sih, sudah ada reaksi. Kita akan berdoa nanti di akhir acara ya. Nah, Oke, kita nunggu Pastor. doa. Terima kasih Pastor John. Nanti minggu depan kita daulat Pastor John bisa sharing nanti. Ya. Oke, nanti Pastor Boleh, kasih boleh, konfirmasi boleh. ke saya deh. Boleh, Kita ke boleh. Pastor Vero ya, Pastor Vero dari Mamuju. Selamat siang nih, menjelang siang nih di sana nih. Ya, sudah mau siang ini. Iya. Silakan. Ya, Pastor. mungkin saya bagikan kesaksian saja dulu untuk kesempatan ini ya. Ya, saya melihat bagaimana kasih karunia bekerja bagi kami di sini dan bagi teman-teman lain juga. Dan yang saya perhatikan adalah bahwa Tuhan meneguhkan ketika kami mulai terbuka dengan kasih karunia ini, ketika kami mulai mengenal lebih dalam apa itu kasih karunia, dan Tuhan teguhkan dengan hal-hal yang bisa dilihat dengan mata. Amin. Ya, saya mau saksikan kami pelayanan ya memang di daerah dan di pedalaman juga di gunung. Hanya saya percaya bahwa Tuhan itu memberkati bukan karena tempatnya. Yang bilang diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi Tuhan memberkati kita karena Dia memang mengasihi kita. Amin. Nah, yang menjadi kesaksian saya dulu waktu saya mulai awal-awal kenal kasih karunia ini, gereja kami itu semacam gereja darurat dari kayu-kayu papan begitu, dan orang-orang di kampung bilang, kenapa ini gereja ini jemaat-jemaat di sini gerejanya digubuk, itu bahasanya mereka. Nah, kemudian datang teman yang waktu ada satu ketika ada tim dari Makassar datang untuk membagi berkat. Nah, waktu itu saya tidak ada di tempat. Dan ternyata teman di sini sudah 3 kali dia datang ke tempat saya. Dia bilang, bro, aduh, sayang sekali. Sudah 3 kali saya datang kau tidak ada. Memang saya tidak ketemu karena waktu itu istri baru melahirkan anak yang pertama di Manado. Kami di Manado waktu itu. 3 kali dia datang, dia tidak ketemu dengan saya. Dan dia bilang, sayang sekali bro, lewat lagi berkat itu bro. Dia bilang. Saya bilang, tidak apa-apa, berarti belum waktunya gitu. Tim dari Makassar ini mau adakan fellowship KKR Natal, waktu itu bulan Desember. Nah, saya cuma sempat hadiri seminar mereka. Jadi saya hadiri seminarnya, tapi untuk mendapat jatah, istilahnya dapat jatah pembagian berkat itu, saya tidak masuk namanya. Nah, waktu itu saya ikuti seminar mereka, dan Tuhan gerakan salah satu hamba Tuhan yang berbicara di seminar itu. Dia tanya di salah satu tim yang membawa mereka ke Mamuju. Dia bilang, Pak, kami mau besoknya, karena besoknya hari Minggu, dia bilang kami mau ibadah hari Minggu di gereja yang
gereja yang paling jelek gedungnya gitu. Diminta seperti itu. Dan singkatnya mereka tunjuk itu sana Pak Vero, gerejanya masih butuh bantuan. Dan singkat cerita dia datang hari Minggunya, dia khotbah di situ dan dia janji akan bantu 100% pembangunan gereja kami. Nah singkatnya dia penuhi itu ukuran gereja 6x10, 100%, puji Tuhan jadi. Nah di sini saya melihat dan saya sempat bilang begini, ini kasih karunia Tuhan luar biasa. Apa yang bagi kita orang bilang, oh sayang sekali bro, sudah lewat, sudah terlambat, sudah tidak bisa dapat. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan bekerja bukan berdasarkan penilaian itu, tapi Tuhan bisa memberkati kita. Makanya saya bilang begini, yang lain yang dapat bantuan itu cuma dapat 2 juta yang dapat jadwal itu yang masuk namanya paling tinggi mereka dapat 2 juta. Saya yang tidak masuk namanya, ternyata Tuhan promosikan untuk dapat bantuan 100%. Amin. Haleluya. Di saat saya mengenal kasih karunia ini, Tuhan teguhkan dengan hal seperti itu. Dan teman-teman yang lain di sini juga seperti itu kesaksian mereka. Amin. Ada peneguhan di mana kami terus terang dari organisasi GPDI. Nah, teman-teman lain, teman-teman senior mereka bilang, aduh butuh berlutut bro, butuh banyak berlutut untuk dapat membangun, butuh banyak kerjaan. Tapi saya lihat di sini kami hamba-hamba Tuhan muda yang mulai terbuka dengan kasih karunia. Justru di kalangan teman-teman kami, justru kami yang duluan resmikan gerejanya dibandingkan yang senior-senior. Haleluya. Artinya saya tidak mengucilkan dan tidak menjelekan mereka, tapi di sini saya bersyukur kami bisa kenal kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan mengangkat kami dan saya ikut khotbahnya Pastor Yosef Prince, di mana ternyata Tuhan bisa mempercepat waktu, di mana para senior bilang, oh butuh waktu bro, butuh banyak berlutut, banyak berdoa, banyak bergumul, harus banyak air mata yang ditumpahkan di situ baru bisa membangun. Tapi ternyata Tuhan bisa mempercepat waktu itu untuk kami yang betul-betul mengenal kasih karunia Tuhan. Dan sedikit ini kesaksian dari teman, di mana dia mulai terbuka dengan kasih karunia Tuhan. Tempatnya itu di daerah gunung dan tidak ada belum terjangkau dengan listrik. Dia butuh kabel 600 meter untuk bisa sampai di rumahnya. Nah, dia hubungi teman yang bisa hubungkan dia dengan para donatur. Teman itu cuma bilang begini, yang temannya itu dia bilang begini, mungkin bro tidak banyak berdoa, kurang berdoa, makanya belum dapat. Ya, dia sedikit kecewa dengan itu. Dia telepon saya, dia bilang, aduh bro, saya sedikit kecewa dengan teman ini. Dia bilang, kenapa? Saya butuh bantuan ini. Dia bilang saya kurang berdoa. Nah, di situ saya langsung digerakkan Tuhan. Waktu itu dia menelpon, saya sedang ada di angkot, tapi saya sudah nak pusing. Di situ saya langsung digerakkan Tuhan. Saya bilang, bro, itu pekerjaan hukum Taurat. Saya langsung mas, Tuhan memberkati kita bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita jago berdoa, bukan karena kita seberapa banyak kita berdoa. Kalau Tuhan memberkati kita itu dengan kasih karunia yang tanpa syarat. Ya, kalau memang dia lihat kita butuh, dia pasti kasih. Saya bilang begitu. Nah, dia terus bilang, sudah di mana? Saya bilang lagi di perjalanan. Kalau saya sampai di rumah, datang kita sharing. Ya, puji Tuhan dia datang, kami sharing, saudara. Kami sharing, dan saya kasih dia bukunya Yosef Prince yang Destiny to Reign. Saya suruh dia baca itu. Baca ini tentunya baca Alkitab juga. Ayat-ayat yang dimunculkan di situ, buka Alkitab di situ. Nah, dia mulai terbuka. Dan satu minggu kemudian singkat cerita, dia dapat bantuan kabel
dan meteran dapat bantuan. Dia langsung telepon saya bilang, bro saya dapat bantuan bro, cair bantuan. Dia bilang itu kan kau sudah terbuka dengan kasih karunia Tuhan. Dia bilang betul itu bro. Dia bilang, setelah saya baca itu saya langsung berpikir ini katanya, saya langsung bilang ternyata kami ini banyak salah. dan sekarang justru dia yang istilahnya dia yang lebih radikal dari saya, dia yang lebih berani justru dari saya untuk menyampaikan itu. Kalau ada forum-forum terbuka di kalangan kami, dia yang justru lebih radikal. Kalau saya masih pelan-pelan, dia justru langsung. Karena dia mungkin langsung dapat efeknya, langsung dapat berkat dari dia terbuka kasih karunia, makanya dia berapi-api untuk langsung sampaikan itu ke teman-teman yang lain di sini. Amin. Amin. Dan dulu saya pikir ini akan sulit diterima oleh kawan-kawan kami di sini, tapi ternyata Tuhan punya cara di mana kasih karunia Tuhan pasti akan, kita hanya tinggal memberitakan saja, biar Tuhan yang berkata di balik itu. Yes. Di Tuhan. Mungkin kan Pastor. Ya, terima kasih Pastor Vero, kesaksiannya yang luar biasa ya. Yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Ya. Itu hanya berlaku dalam kasih karunia. Puji Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Kita sapa dulu Pak Setiaman Lowly dari di Batu nih. Mungkin sharing singkat aja ya, karena waktu sudah jam 11, sudah mau jam 11. Ya paling 3 menit lah ya, kita supaya kebagian semua nih. Paling banyak 3 menit. Silakan Pak Lowly. Terima kasih untuk semuanya. Pak Indra tadi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terus Pak David juga yang mengajak tadi untuk ikut renungan pagi ini. Terima kasih semuanya. Sangat terberkati sama firman Tuhan ini ya. Saya sebenarnya di Batu ini sekolah sebagai hamba Tuhan. Saya sudah 1 tahun dari tahun lalu. Saya berasal dari Sumatera Utara juga di sini. Saya Nias ya, orang Nias ini ya. Saya Nias. Jadi mengikut Tuhan ya. Jadi mengikut Tuhan itu pekerjaan atau segala sesuatu gitu ya. Termasuk juga beberapa minggu yang lalu mama meninggal, tapi saya nggak bisa ini berkunjung. Gitulah, harus sabar-sabar untuk menghadapi semuanya. Jadi kalau menurut saya ikut Tuhan itu memang nggak mudah, tapi asalkan kita bersabar saja, pasti semuanya dicukupkan Tuhan, segala sesuatu kebutuhan, terus segala sesuatunya pokoknya. Yang penting dialah yang bekerja gitu dalam kehidupan saya. Kira-kira saya nggak terlalu banyak sekali ya. Saya beri kesaksian. Terima kasih. Kami turut berduka ya, teman-teman di komunitas ini turut berduka untuk meninggalnya Ibu ya. Dari Nias ya ini. Nias ya. Orang Nias ya. Halo? Iya, Pak. Oh iya. Orang Nias. Iya, Lowly iya, ya. Betul, Pak. Betul. Iya. Kami turut berduka ya. Betul, buat Pak. Ini kita ikut simpati dan kita percaya Tuhan yang nggak apa-apa. Penghiburan bagi saudara kita, Bro Setiaman Lowly ya. Puji Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin. Lanjut teman-teman, kita siapa ini yang masih baru? Ada lagi nggak yang masih baru? Pastor Selby ini atau Bu Eva? Pak Lukito. Pak siapa? Pak Lukito tuh. Mana ada Pak Lukito itu. Pak Lukito. Silakan Pak Lukito. Silakan. Kita pingin kenalan Bro Lukito. Shalom. Oh, ini bro saya nih, Lukito. Halo, Bro. Waduh, akhirnya muncul juga ini. Silakan. Apa nih, Pastor? Ya. Ya, shalom. Apa kabar? Baik. Saya Lukito. Saat ini saya berasal dari Cirebon lah,
teman udah banyak sih beberapa rekan-rekan yang saya kenal seperti Pastor David. Tadi ada Ibu Rosana ya. Ya. Shalom Bu Rosana, apa kabar? Shalom, Iya. shalom. Baik, terima kasih. Senang nih bisa ketemu dengan rekan-rekan dari semua, ada beberapa dari negara-negara Hongkong, ada yang dari Hongkong juga ya, dengan Ibu Eva ya. Iya, iya. Wah, Salam kenal, salam keren kenal. banget ini cara Zoominarnya, good news-nya udah makin menjangkau banyak orang nggak hanya di Indonesia ya, hanya sampai bisa ke beberapa negara juga nih. Keren nih, Pastor David udah bisa Iya. menjadi inisiator untuk Semua mengumpulkan Tuhan para bekerja. anak Tuhan. Luar Amin. biasa. Amin, amin. Ya, yang pastinya mah kasih karunia Tuhan tuh ya ada batasnya lah. Anugerah Tuhan itu harus diberitakan ke semua suku dan bangsa sampai Tuhan datang kali yang kedua, supaya setiap orang bisa mendengar kabar baik dan kasih karunia yang tidak terbatas ya. Menurut saya seperti itu sih, Pastor. Amin. Amin. Puji Tuhan. Apalagi ya. Bagaimana kabar istrimu? Kapan melahirkan? Kita juga akan ikut support dalam doa nih. Wah, iya nih Pastor, ya sembari kesaksian sedikit lah ya. Iya. Ya ini tahun 2020 ini bisa dibilang saya banyak mengalami kebaikan Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, janjikan itu tergenapi lah ya. Ya, ini saya kesaksian sedikit ya, mungkin buat beberapa rekan-rekan yang belum kenal saya mau sharing sedikit nih pengalaman saya. Saya kan menikah tahun nanti November nanti genap 4 tahun, dan saya sudah merindukan seorang anak tuh udah sejak kami memutuskan untuk menikah, untuk berharap supaya bisa punya anak, tapi Tuhan baru jawab di tahun 2020 ini. Haleluya. Pengalaman sedikitnya gini, ketika kami bulan September kemarin setelah kami pulang berlibur dari China, ya kami sempat shock sih ya, karena kan sempat di sana waktu berkunjung ke China kan sempat didapat pengalaman nggak enak gitu. Datang ke sebuah klinik seperti itu kan ada acara kunjungan ke sana, bicaranya mendengarkan hal-hal yang negatif, wah ini mah nggak akan bakal susah punya anak lah apa segala macam. Tapi ya kami tolak, kami patahkan, tidak, Tuhan kami Tuhan yang baik, masih berkarya, mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Apa yang kami lakukan sepulang dari China, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak impoten, kami nggak mandul, kami percaya tahun 2020 di rumah kami akan terdengar tangisan, akan terdengar ketawa seorang anak. Apa yang terjadi, Pastor? Ketika kami berdoa seperti itu, dan kami ingat pengajaran tentang kasih karunia bahwa darah Tuhan Yesus telah menyucikan, menguduskan sekali untuk selama-lamanya. Ketika ada darah itu tercurah di setiap aspek kehidupan kita yang mandul, di situ terjadi mujizat Tuhan nyata. Darah Yesus yang menghidupkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus tercurah atas kehidupan rumah tangga kami. Dalam rumah tangga kami, kami tidak mandul, kami percaya tahun 2020 janji Tuhan tergenapi, kami akan menggendong seorang anak. Itu saya berdoa sekitar setelah waktu raya, setelah Natal atau sekitar tanggal 1 Januari ya waktu itu. Apa yang terjadi, Pastor? Februari tanggal 3 kami ke dokter dan dinyatakan istri saya sudah hamil 6 minggu. Puji Tuhan sampai Amin. kemarin Iya. istri saya sudah genap masuk usia kandungan 33 minggu gitu. Ya saya percayalah mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini buat setiap anak-anak Tuhan yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Darah Tuhan Yesus itu tercurah buat setiap kita. Gak ada yang mustahil ketika kita benar-benar percaya akan anugerahnya, dari kemuliaan sampai pada kemuliaan yang selanjutnya. Itu sih yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Wow. Selamat ya buat Keren. nanti kelahiran bayinya. Kita juga ikut bersuka cita dan keluarga Bro Lucky dan istrinya. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih. Dan tentu kita berharap Bro Lucky, ayo sering-sering hadir ya, juga ikut sharing juga nanti. Nanti kita jadwalin. Bisa jadi berkat. Thank you, Pastor, buat kesempatannya. Karena kesaksian ini atau sharing ini kita rekam dan kita edit lagi, terus itu kita upload. Tujuannya
Biarlah semakin Jadi banyak orang berkat. mendengar kabar baik. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita lanjut ke tadi Pastor Lukis juga. Kita kemana dulu nih ya? Biar cepat Ibu Rosana, kita dengar dulu apa yang Ada Bu Pastor David, ada Bu Amoy, ada Bu Fiana. Oke, Ibu Fiana dulu deh. Iya ya. Fiana dulu, habis itu Bu Fiana. Amoy. Dari Kalimantan Barat dulu, Sambas dan Pontianak. Bu Fiana. Kasihan udah kelamaan di pinggir pantai dianya. Takut ke bawah ombak malah. Bu Fiana. Mana Bu Ibu? Nggak ada ya? Nggak ada. Udah off kayaknya tadi. Oh, Nggak ada. Kena angin. Oke, Ibu Amoy. Nah, ini ada iparnya aja nih, Bu Amoy. Iya. Ya, salam semuanya. Shalom. Halo Bu Amoy. Bu Amoy, sebentar Bu, tolong dicek Ibu Fiananya masih di situ ya. Takut sudah pergi bawa perahu gitu. Iya, Just kidding. Iya. Silakan Bu Amoy. Iya. Makasih Pastor. Ya. Ya, saya agak telat ya. Mungkin tadi saya nggak ada banyak dengar yang lain untuk bawa renungan yang disampaikan. Tapi saya hanya bersaksi dikit. Puji Tuhan ya. Mungkin semalam yang yang Zoom seminar itu. Ya. Itu sangat memberkati saya. Amin. Nah, itu ya mungkin selama ini saya udah di dalam kasih karunia udah lebih dikit memahami ya, karena kita hidup ya di dalam kasih karunia memang ya seluruh lepas yang harus dibukakan baru kita bisa melihat ya karya Yesus di dalam hidup kita. Makanya saya sangat diteguhkan kembali. Mungkin kehidupan kita sehari-hari mungkin ya dulu saya pernah melayani di gereja, tapi saya tuh dituntut harus maunya seperti apa, saya harus diikutin apa. Jadi merasa saya tuh kayak ada beban gitu, tapi dalam kasih karunia ini saya merasa lebih sukacita, lebih tenang gitu untuk menghadapi segala apapun yang kami lakukan gitu kan. Yang penting kita bersyukur aja, menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Itu aja Pak. Nah, ya. Iya. Terima kasih. Haleluya. Ya. Terima kasih Bu Amoy, puji Tuhan. Iya. Ibu Fiana rupanya sudah keluar duluan. Kita Ibu Rosana, silakan Bu. Kita juga pengen dengar sharing singkat. Iya, terima kasih nih. Ya. Iya, terima kasih Pak Indra, luar biasa. Jadi betul pengamatannya Pastor Shelby bahwa Pak Indra ini sangat diam. Ternyata pada waktu beliau diam, beliau sedang bersanding dengan nyonyanya, dengan Bu Eva. Pada saat dia berbicara, dia sedang bersanding dengan Kristus. Wow, luar biasa. Dua-dua luar biasa. Iya, firman ini sangat bagus sekali, sangat memberkati, dan sebenarnya Roma 3 ayat 10-12 merupakan salah satu ayat-ayat yang membuat saya juga berubah, Pak Indra. Saya sungguh kaget waktu baca Roma 3 ayat 10-12 itu, karena ternyata apa yang kita lakukan yang kita anggap baik dan apa yang kita lakukan kita anggap benar, atau pada saat kita berargumentasi dengan orang lain yang kita menganggap bahwa kita benar, ternyata di hadapan Yesus semuanya nggak baik dan semuanya nggak benar. Jadi dari situ saya juga merasa agak rendah hati gitu. Dulu kalau berjuang demi kebenaran, atau katakanlah di dalam lingkup yang paling kecil adalah di dalam tubuh Kristus atau di dalam rumah tangga, saya bisa berargumentasi, nggak bisa, pendapat saya ini benar gitu. Tapi karena ayat-ayat ini, saya tahu bahwa apa yang saya anggap benar dulu itu di hadapan Kristus nggak ada artinya. Jadi lebih baik sekarang kita membuka hati semuanya dan menganggap diri kita tidak baik, menganggap bahwa diri kita tidak benar, hanya di dalam Kristuslah kita bisa mendapatkan kebaikan dan kebenaran. Amin. Jadi pada saat sebenarnya kalau kalimat ini dibalik
Berarti pada saat kita menganggap orang lain tidak benar, atau pada saat kita menganggap orang lain tidak baik, atau salah satunya di sini apa sih? Orang lain tidak berakal budi ya. Di sini kan tidak benar ayat 10, ayat 11-nya berakal budi, dan ayat ke-12-nya tidak baik. Kalau kita menganggap orang lain tidak benar, tidak baik, atau tidak berakal budi, itu sebenarnya kita sedang jatuh ke dalam legalistik. Ya. Jadi dengan begini, jadi kita saling mengingatkan bahwa ya gitu, kita hanya bisa berakal budi, kita bisa benar, kita bisa baik hanya karena kita di dalam Yesus. Amen. Sama sekali bukan karena kita. Amen. Jadi tidak ada satupun dari diri kita yang kita bisa bermegah. Janganlah bermegah atas diri kita, bahkan tentang hikmat. Kita kan sering menganggap, oh orang itu kok nggak berhikmat ya, orang itu kok nggak berakal budi ya. Sebenarnya pada saat kita berpikir demikian, kita sedang jatuh. Ya seperti Pastor David kemarin membukakan ya dalam belenggu agamawi. Sebenarnya itu sedang Galatia 5 ayat 4 sedang kita alami gitu. Kita sedang jatuh masuk ke dalam hukum Taurat. Ya, terima kasih sekali Pak Indra. Hanya itu, terima kasih ya. Haleluya, terima kasih Bu Ros ya, luar biasa, boleh menambah wawasan kita tentang kita tidak ada kebenaran, hanya kebenaran Kristus yang memberikan kita harga dan nilai yang berarti. Puji Tuhan. Ya tentu Ibu Eva kita juga ingin dengar apakah ya gimana ya, pasti luar biasa ya, sumringah terus nih Bu Eva nih. Silakan Bu, sharing Bu. Bu Eva. Iya, seperti yang sudah sharing firman. Ya. Halo. Silakan Bu. Mic-nya kejauhan. Sayang, panggil sayang dong, Bu Eva. Halo. Bu Eva. Nggak usah takut, nggak ada yang bertanya nanti. Sayang. Sudah kedengaran, Pak. Sayangku, terima kasih. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Indra yang sudah sharing firman pagi hari ini. Ya terus terang memang dia selain sebagai pendamping, dia juga banyak membantu saya, terutama ketika saya sedang berkuliah waktu itu. Jadi apa aja yang saya nggak ngerti, apa aja yang saya dapat dari kampus, terus ke rumah nanya, ya pasti sama dia gitu loh. Jadi saya punya guru sendiri di rumah yang memang saya banyak belajar. Lalu dari sharing firman yang tadi sudah disampaikan, asli, original, sumber yang asli sama yang olahan. Nah kita itu adalah punya sumber yang asli. Ketika kita punya sumber yang asli, yang memang benar-benar dia memberikan kasihnya yang asli kepada kita, dia mengasihi kita bukan karena saya baik, bukan karena Bu Ros saya cantik, bukan karena Pak David ganteng, Pak Indra ganteng, Pak Selvi ganteng, tapi dia mengasihi kita karena dia menyayangi kita. Yang paling berharga adalah ketika kita percaya, maka kita menerima. Dan itulah kasih yang dia berikan kepada kita yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Nah saya cuma mau tambahin aja dari tadi Pak Lukito, dia adalah alfa dan omega dia buat kita, karena dia ketika dia memulai sesuatu, dia akan mengakhirinya dengan yang smooth. Kita akan menerima yang harum, yang manis, yang terbaik ketika kita percaya kepada sumber. Dia adalah sumber kita. Nah, Pak Lukito, apa yang sedang dihadapi Pak Lukito waktu itu juga dialami dengan saya. Ketika Yesus memberikan jawaban itu, nanti Pak Lukito abis istrinya ngelahirin, ada lagi berhentet, tunggu aja Pak. Itu saya juga terjadi dengan saya seperti itu. Dia itu memberkatinya berlimpah-limpah lebih daripada yang kita pikirkan. Sama dengan yang Pastor David katakan, bahwa apa yang sudah kita lakukan kalau bukan karena dia, itu nggak ada apa-apa, tapi karena Yesus yang ada di dalam kita yang bergerak, dia memberikan semuanya itu yang overwhelm, yang awesome, yang bahkan tidak seperti yang kita pikirkan. Dia tuh memberikan jauh luar biasa daripada yang kita harapkan, jauh daripada yang kita pikirkan. Itulah sumber yang asli. Ketika kita berfokus dan menyandarkan hidup kita kepada sumber yang asli ini, maka kita juga menerima resultnya itu yang wow. Saya pun juga kalau mamanya diingat-ingat, kayaknya tuh nggak percaya gitu loh. Bagaimana Tuhan luar biasa itu bekerja buat kita, terutama di dalam
mendengarkan sharing firman dalam kasih karunia. Ketika kita mendengarkan kebenaran Tuhan, kebenaran kasih karunia, Dia bekerja kepada kita satu dengan yang lain tuh secara luar biasa, dan dampaknya itu memberikan impact juga yang luar biasa kepada orang yang mendengarnya. Saya percaya setiap firman Tuhan yang sudah digemakan kemanapun itu digemakan, baik tidak sengaja orang mendengar nama Yesus Kristus, mereka akan menerima suatu perubahan yang terjadi di dalam hidup mereka. Saya percaya itu. Itu aja yang dari saya, Pak Lukito. Nanti abis ini yang kedua siap-siap ya Pak ya. Haleluya. Thank you. Siap. Ebenezer. Dan untuk Pak David, siap-siap luar biasa juga, ini akan booming good news ya, sampai ke mana-mana Pak. Banyak orang akan dimerdekakan dan dimenangkan melalui sharing firman yang sudah tersebar kemana-mana Pak. Amen. Pokoknya Yesus Kristus Dia satu-satunya sumber kita yang asli. Kota Kembang dulu, Bandung, Lautan Api ya, Bandung bukan Lautan Api lagi ya Pak Rodi ya, Kota Kembang. Pak Rodi, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya memberikan sedikit, berbagi sedikit waktu-waktu terakhir ya. Ya, jadi sebenarnya kalau saya lihat yang tadi malam, saya sudah sama-sama juga disampaikan Pak Saudara dan juga Pak Indra pada pagi hari ini. Kalau saya lihat sebenarnya itu sama ya, cuma beda jalan saja mungkin. Kalau Pak tujuannya sama, kalau Pak David ya lewat dari Cirebon barangkali, kalau ini lewat Hongkong, tapi tujuannya sama, menuju ke kasih karunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya mungkin saya karena saya hari-hari sebagai praktisi barangkali dalam pekerjaan dan pelayan langsung firman, mungkin tapi saya terus terang memang bergabung ya dari katakanlah dari Bapak Ibu yang memang sudah banyak berkecimpung dalam pelayanan, dan saya praktisi. Mungkin penggabungan dua hal ini menarik kalau menurut saya. Nah, mungkin saya begini, saya mungkin aplikasi saya di dalam kasih karunia. Nah, jadi saya justru meminta ditanggapi kalau saya salah meluruskan. Di aplikasi saya di dalam kasih karunia itu adalah contoh begini. Pagi-pagi saya bangun, saya berdoa, saya tidur teman, lalu itu saya baru membuat rencana kerja. Setelah saya sudah membuat rencana kerja, kemudian saya berdoa lagi, saya serahkan itu kepada Tuhan. Nah, baru saya melakukan langkah-langkah dalam pekerjaan yang sudah saya susun itu, ya step by step lah seperti itu. Nah, ya memang di dalam praktek itu tidak semua yang saya lihat itu yang saya rencanakan. Kemudian malam harinya saya mensyukuri apa yang sudah saya lakukan, ya apakah itu menurut kacamata saya itu kabulkan atau tidak, saya tidak peduli. Jelas saya bersyukur. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, mungkin ini perlu dikoreksi apakah itu dalam kasih karunia itu. Tapi apa yang saya alami adalah ya mungkin hari, apakah sehari, 2 hari, seminggu, bulan dan lain sebagainya, memang saya merasakan nyata ya bahwa anugerah kasih karunia itu memang ada. Amin. Memang saya mengalami seperti itu. Walaupun mungkin pernah sampaikan di sebelumnya kata orang ini, tapi saya tetap konsisten kalau saya percaya bahwa Allah memberikan sesuatu yang baik. Minggu lalu juga sudah sampaikan bahwa saya dulu pernah gagal di Jawa Tengah. Ternyata di Papua itu nilainya jauh lebih besar yang Tuhan kasih. Haleluya. Wow. Amin. Jawa Tengah. Nah, bisa dibayangkan memang waktu itu ya kalau saya mengeluh, saya ketika tidak pada saya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik, walaupun mungkin suatu saat kita melihat seperti ini. Tapi saya tetap yakin bahwa itulah sebenarnya yang terbaik. Jadi mungkin itu saja
khususnya mungkin yang saya sampaikan tadi, apakah hidup dalam kasih karunia secara aplikasi saya sampaikan tadi sudah seperti itu atau mungkin ada masukan atau koreksi? Wow, Terima luar kasih. biasa. Itu saja. Pak Rodi, terima kasih. Justru memberikan gambaran yang sederhana tetapi detail, dan menurut saya itulah kasih karunia, yaitu Pak Rodi bangun pagi berdoa, terus Tuhan kasih Baru hikmat membuat buat rencana. perencanaan, bahkan Baru saya setelah itu berdoa lagi. setelah rencana itu sudah ditulis, didoakan lagi gitu. Dengan kata lain menyerahkan kepada Tuhan, dan itulah Mazmur 127 berkata, sia-sialah orang membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Nah, itulah kasih karunia itu bukan hanya berbicara keselamatan, tapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan yang kita lakukan semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Pak Rodi, itu bukan mengkoreksi tetapi meneguhkan buat apa yang Tuhan percayakan kepada Pak Rodi. Amin. Sudah betul. Ya, terima kasih. Bagus. Ya, sebelum saya terakhir mungkin ada Pastor Selby ya. Pastor Selby bisa kasih closing statement nih. Semalam sudah closing statement, ini closing statement lagi. Closing statement pagi ini adalah bersama dengan kasih karunia, Dia yang memulai, Dia yang berproses bersama-sama dengan kita sampai selesai. Itu semua karena Dia. Oleh karena itu, mari tenang dan percayakan segala sesuatunya bagi Dia. Dia in control, Dia mengontrol segala sesuatu yang terjadi pada kita, dan untuk menjadikan indah bagi kita. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Thank you. Itu saja. Thank you. Saya tambahkan sedikit, karena kita tidak lari dari konteks besar kasih karunia ini, karena memang itulah kehidupan kita. Bagi saya pribadi, kasih karunia adalah membuat saya, kalau outputnya, buahnya adalah saya sulit untuk menghakimi orang. Itu yang saya alami. Rasanya udah susah sekarang. Tadi diumpamakan oleh Ibu Ros gitu kan. Itu dulu waduh gampang sekali kita melihat kekurangan orang langsung kita nuding, kita langsung. Sekarang rasanya sulit. Masih mungkin, masih kadang-kadang ada yang meleset, bisa iya. Tapi setelah itu kita langsung aduh, kita mah sama aja, kita di mata Tuhan sama, tetapi hanya oleh anugerah Tuhan. Yang kedua, banyak hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya, ya. Dan di situ mengajar saya atau membuat saya susah untuk menjadi sombong. Walaupun mungkin ya kadang-kadang gitu tanpa sadar itu mungkin keluar, tapi rasanya itu sudah nggak seperti dulu lagi gitu ya. Jadi mau bermegah, tidak bermegah lagi karena saya, tetapi bermegah karena Kristus yang melakukan di dalam saya. Dan tidak mudah lagi menghakimi orang. Itu yang paling sederhana yang saya rasakan bertransformasi di dalam hidup saya. Dan yang terakhir dari semua kesaksian kita yang kita dengar dari Pak Luki, dari teman-teman Pak Rodi dan semuanya, karena memang betul kasih karunia mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan yang terjadi dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir di acara fellowship. Memang acara fellowship ini sangat memberkati. Saya berharap kita setiap Sabtu boleh kumpul di sini, kita bisa sharing kan, bisa saksian, bisa bagi berkat satu dengan yang lain, dan kita juga akan akhiri dengan doa. Kita berdoa buat beberapa pokok doa. Yang pertama tadi, walaupun yang bersangkutan tidak hadir, tapi kami mengenal baik, ya jemaat dari Pastor John, yaitu Bapak Benny, istrinya Ibu Sultan yang saat ini dalam keadaan ya boleh bilang kritis ya di rumah sakit, sempat di ICU. Di ICU di rumah sakit Permata ya. Di Permata ya, Pastor ya. Oke. Betul. Di Permata Cirebon, kita berdoa Tuhan yang Yang kedua, pokok doa yang kedua, kita berdoa juga buat brother kita Luki, istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan, Tuhan kasih kesehatan. Tentu kita juga bersipati dengan saudara kita Loli tadi yang dari Batu, dan juga berdoa Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Dan ya tentu yang lain kita bisa doakan
hal-hal yang mungkin saya nggak perlu tidak sempat sebutkan gitu ya. Kita nanti minta Pastor John ya yang berdoa buat apa dulu nih? Yang tadi semua pokok doa itu, Pastor ya, boleh ya. Walaupun ya jemaat pastor, tapi pasti kita ikut membantu dalam doa, kan pastor juga yang lebih ngerti ya kondisi keluarga Pak Beni. Kedua, Lucky dan istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Terus ada tadi satu Lowly yang ada di Batu, kita juga berdoa. Dia kan sempat cerita kalau ibunya baru meninggal. Kita berdoa juga Tuhan memberikan penghiburan. Ya. Terlalu banyak nggak Pastor? Atau dibagi nih doanya nih? Bagi. Dibagi aja ya. Oke. Ibu Eva berdoa buat ini deh, buat Ibu Susan. Buat Ibu Susan. Pak Ya, Beni betul. ya tadi ya. Ya. Pak, Ibu Eva saya lihat suka mention juga dengan Pak Beni di Facebook. Jadi sedikit banyak sudah kenal ya. Yang kedua kita berdoa buat Brother Lucky, istrinya. Nanti saya minta Pastor Selby ya. Boleh Pastor? Tadi yang kesaksian istrinya mau melahirkan. Dan yang ketiga ini kan permohonan doa. Yang ketiga kita berdoa buat Setiaman Laulin. Nanti Pastor John berdoa yang ibunya baru meninggal. Setelah itu saya closing dalam doa. Saya berdoa penutup. Silakan Pastor. Silakan Bu Eva. Bu Eva dulu, Pastor Selby. Setelah itu Pastor John. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Terima kasih kami yang sudah Engkau kasihi ini ya Tuhan, sudah berfellowship dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan secara pribadi Bapa, kami membawakan Ibu Susan yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Engkau adalah Bapa yang mengasihi keluarga ini, yang mengasihi Ibu Susan. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Yes, amin. Sama Tuhan. Haleluya. Darah-Mu Tuhan yang berkuasa menyembuhkan ya Tuhan. Sembuhan bagi Engkau yang menyertai Pak Beni yang sedang menyertai istrinya ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu ya Bapa. Kami percaya menyertai ya Bapa. Kasih-Mu dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya setiap janji-Mu bahwa Engkau sudah menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, sehingga melalui itu ya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Susan boleh pulih, sembuh. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan Pastor Selby untuk Lucky dan istrinya. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat apa yang Kau lakukan di dalam keluarga Pak Lucky dan istri. Sesuatu yang tidak mungkin mereka terima, tetapi hari ini terbukti bahwa Engkau memberikan secara cuma-cuma. Haleluya, Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang telah memulai daripada proses kehamilan, pembuahan sampai kehamilan sampai umur 30 sekian minggu hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari tangan dan rancangan. Kami berdoa menjelang kelahiran. Lahir proses normal, tidak kurang suatu apapun. Ibu sehat, bayi sehat, memberkati semua tim-tim yang akan menangani hal ini. Kami mengucap syukur. Ini adalah buah daripada pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam. Amin. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau memulai satu hal dengan kami, maka kami akan melihat hal-hal lain terus terjadi bagi kami. Haleluya. Sampai membuat kami terheran-heran akan kasih karunia Tuhan dan berkat-berkat-Nya yang disediakan bagi kami di dalam Kristus. Terima kasih. Hal-hal pendanaan dan lain sebagainya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada kekurangan satupun dalam hal ini. Amin. Kristus Tuhan menyediakannya tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur. Kesehatan ilahi ada pada Ibu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan biarlah sukacita ini terus berlimpah-limpah dalam hidup mereka dan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Amin. Menjadi kesaksian bagi seluruh kota,
menjadi kesaksian buat sanak saudara dan teman-teman. Amin, amin. Kristus Yesus yang kami percayai itu hidup, itu melakukan perkara yang besar di dalam kami dan bagi mereka juga. Mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Yes, haleluya. Pak Setiaman Terima Lawli. kasih. Ya, silakan Pastor John. Pak Setiawan ya? Setiaman Lawli. Setiaman. Di Batu. Terima kasih Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk pertemuan kebersamaan dalam anugerah Tuhan kami yang dipercayakan Tuhan dari satu sumber yang sama, Amin. yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pusat berita kami. Amin. Dan saatnya kami bersama memberkati anakmu, Saudara Setiaman Lawli, walaupun secara tubuh mengalami duka karena ditinggal orang yang sangat dikasihi, tapi di dalam kasih karunia kami bersuka cita karena kehidupan di dalam Yesus adalah sebuah kepastian. Hidup kami, waktu hidup kami menjadi berguna buat banyak orang, jadi saksi, dan memang kematian itu adalah sesuatu yang menjadi hak Tuhan, dan itu akan kami alami semua. Maka kesempatan ini buat pribadi dan keluarga dari Setiaman Lawli kasih kekuatan penghiburan untuk terus maju, dan Tuhan mau pakai anakmu juga, Saudara Setiaman Lawli, untuk terus menjadi pemberita kabar baik Tuhan Yesus buat banyak orang. Amin. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang sudah memberkati keluarga dari Setiaman Lawli. Penghiburan, kekuatan menyertai bahkan semua kami yang ada di grup ini. Terima kasih. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Teman-teman, sebelum saya tutup, saya boleh minta satu permintaan doa ya. Saya minta mungkin Pastor Vero yang ada di Mamuju boleh berdoa. Berdoa rencana kami, saya dan anak saya besok akan ke Jakarta, hari Senin maksudnya, untuk mengurus visa. Dan sebelumnya kami mendengar bahwa di Jakarta zona merah dengan segala macam wabah COVID ini, kita minta supaya diberikan perlindungan Tuhan dan juga proses visa boleh berjalan dengan lancar. Saya minta Pastor Vero dari Mamuju boleh berdoa buat perluan keluarga saya dan anak saya. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersehati datang kepada Tuhan karena kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan atas kami, dan kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan ini Bapa, kami bersehati sepakat berdoa buat Pastor David dan keluarga yang rencananya akan mengurus visa di Jakarta. Tuhan, kami percaya di tengah wabah yang saat ini sedang rajalela saat ini Bapa, namun kami yakin bahwa janji firman Tuhan sempurna setiap anak-anak yang Kau kasihi. Kami yakin bahwa janji dalam Mazmur 91 jadi bagian kami. Amin. Karena itu katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan keluarga yang nanti akan ke Jakarta diproteksi sempurna oleh darah Yesus. Amin. Amin. Sempurna dari Tuhan jadi mereka. Dan kami yakin bahwa mereka tidak akan kena virus, bahkan maut sekalipun tidak akan menyentuh mereka. Haleluya. Kecelakaan menyentuh mereka, karena kami percaya mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang melindungi mereka, yang menjaga mereka dari setiap jalan hidup mereka. Haleluya. Dan kami yakin akan mendengar kesaksian dari hidup mereka sendiri bahwa benar Allah yang kami percaya, Allah yang mengasihi kami, adalah Allah yang luar biasa. Dan kami percaya pengurusan visa, kalau Tuhan yang kehendak jalan, pasti akan menyelesaikan dan tidak akan dipersulit oleh apapun. Akan lancar dan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan di atas semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur kami punya Allah yang baik yang mengasihi kami dengan kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bapak yang baik, kami bersyukur buat di akhir acara kami. Terima kasih buat Pak Indra Nainggolan bersama istrinya Ibu Eva yang sudah menjadi berkat, membagikan kabar baik di tengah-tengah kami, berkati keluarga
dari keluarga Pak Indra Tuhan di pekerjaan dan semuanya. Juga kami percaya teman-teman kami yang lain, Ibu Rosana sekeluarga, Pak Rodi sekeluarga Tuhan, Ibu Amoy sekeluarga, Pastor Selby sekeluarga, Pastor John sekeluarga, Pastor Vero sekeluarga, dan saudara kami Tuhan Lukito sekeluarga Tuhan, juga Lowly yang ada di Batu sekeluarga. Kami sungguh percaya Tuhan kebaikan tidak pernah berhenti mengalir memberkati kami. Dan besok kami akan kembali melayani Engkau, melayani umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dengan cara yang Tuhan sudah siapkan. Berkati setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan. Dan kami boleh memberitakan terus kabar baik di tengah-tengah dunia ini melalui jemaat, keluarga, saudara, sahabat yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih doanya semuanya. Sampai berjumpa lagi ya. Terima kasih semua. Hari Jumat jangan lupa ikut Zoominar. Ya. Thank you. Oke. Sampai ketemu lagi Pak Jani Bala. Ketemu Pak Selby. Seminar berikutnya udah di Selamat melayani semua. Saya bertemu. Ya. Oke. Bye-bye. Luke, thank you ya. Salam buat Okti. Oke, Pastor. Bro Luki nyapa saya. Bye, congrats ya. Congrats. Thank you. Iya. Yuk, bye-bye yuk, Bu Eva. Bu Rosana. Bye, kalau kita. Bye, Pak Setiaman. Ketemu lagi minggu depan. Pak John, ketemu lagi ya Pak. Oke, Bu Eva. Pak David, thank you. Saya cabut dulu ya Pak. Cabut. Tuhan berkati. Bu Vivi. Jalan ya. Bye. Bye-bye. Ini lupa foto Pastor yang nggak Vero. apa-apa nih. Ketemu lagi Pak. Oke, thank you. Haleluya.